Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kondisi terkini yang ada di Jakarta. Dan kali ini kembali gue bakal ngebahas proyek super prioritas yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta yang digadang-gadang insya Allah menjadi salah satu solusi terbaik penanganan banjir di Jakarta teman-teman, yaitu proyek 942. 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan di tempat ini sedang berjalan 2 proyek teman-teman, dan alhamdulillah secara keseluruhan 2 proyek itu sudah selesai ya. Proyek yang pertama adalah sodetan Museum Bahari, dan yang kedua adalah revitalisasi sungai di sekitaran Museum Bahari Penjaringan Jakarta Utara. Dan proyek ini sudah berjalan dari tahun lalu ya, dari tahun 2021 di bulan November kalau nggak salah. Dan ini proyek DKI Jakarta teman-teman. Oke, kita langsung aja take off. Bismillah. Dan ini dia sodetannya teman-teman. Dan menurut gue ini cukup brilian ya idenya ya. Ini sangat bagus sekali. Memindahkan airnya itu tidak membutuhkan operator ya. Jadi ketika debit airnya di batas pipa 4 itu 4 pipa tersebut ada sodetannya teman-teman, maka dia akan berpindah secara otomatis ke sini di sini inletnya teman-teman, dan outletnya di sebelah sana. Iya, ada tikus. Itu oh, ini tikus atau kucing? Oh, kucing. Oh ya, kucing kecil soalnya. Berarti kucing kecil. Oke, dan beberapa saat yang lalu kayaknya baru saja di sampah-sampah yang mengambang ya, baru diangkat. Dan ini gue yakin sebentar lagi pasti akan penggerbekan lumpur ya, karena penggerbekan lumpur itu sudah menjadi agenda tahunan dari SDA ya, Sumber Daya Air DKI Jakarta. Dan sedimen yang di Museum Bahari ini salah satunya adalah adanya sedimen, mungkin karena di sini kan habis dilakukan pembangunan ya, jadi otomatis ada mungkin sisa-sisa semen atau sisa-sisa pasir ya, ataupun ada endapan-endapan yang mengakibatkan adanya sedimentasi di kali Museum Bahari ini. Dan secara keseluruhan sih ini sepertinya sudah selesai ya teman-teman ya, tinggal finishing aja. Di sisi kiri itu yang lubang-lubang namanya manhole. Dan ini sebenarnya teman-teman adalah kolam detensi ya teman-teman ya, bukan kolam retensi. Jadi perbedaannya adalah kalau kolam detensi itu adalah kolam hanya sementara aja ya, dan akan dipindahkan dengan menggunakan alat yang sudah disediakan seperti sodetan ataupun pipa. Dan ini di ujung sini, beberapa saat yang lalu gue udah langsung cek ya di tempat ini bahwa memang bentuk kalinya ini ataupun penampungan air sementara ini memang bentuknya seperti ini. Dan ini mentok teman-teman, dia nggak mengalir ke sisi seberangnya, memang di modelnya seperti ini. Dan kata teman-teman security, ini sudah dari zaman penjajahan Belanda. Modelnya seperti ini teman-teman, memang sudah mentok, jadi sudah tidak ada aliran air tersebut. Dan air-air yang di sekitaran Museum Bahari ini nanti akan sodet menggunakan median yang sudah disediakan ya di video awal di tempat ini. Dan di sini teman-teman, salah satu bukti bahwa ini kolam detensi adalah di sini itu ada pipa besar, dan itu untuk menampung aliran air ya di sekitaran rumah warga. Nanti muaranya di tempat ini. Mana pipanya? Oh, ini kalau nggak salah. Mana pipanya? Sekitar sini kalau nggak salah. Iya, ini di tengah ini pipanya teman-teman.
Mana ya? Loh, kok hilang? Saya ada di sini pipa nih, karena gue udah sering banget ngeliput. Ada yang lagi jongkok tuh. Mana ya? Mana sih? Oh, itu dia. Ini dia teman-teman. Ini pipa ya yang cukup besar, ada 2, dan ini untuk memindahkan ya aliran air yang ada di rumah warga di sekitaran Museum Bahari pastinya. Dan itu pasti menggunakan operator teman-teman, menggunakan operator untuk memindahkan air tersebut. Dan ini mungkin dia terkoneksinya, yang ini teman-teman ya, pipa ini terkoneksinya di waduk peluit kali ya, untuk mereduksi aliran air di sekitaran waduk peluit mungkin ya. Ini mungkin agar aliran waduk peluit ini bisa berpindah ke laut lepas pastinya di sini. Oke, dan aliran ini teman-teman di kolam penampungan sementara ini, kalau sudah di ambang batas di pipa yang di sini, itu dia akan berpindah secara otomatis ke outletnya di sebelah sini. Yes, di sini teman-teman. Dan sepertinya cukup ini ya, bagus sekali idenya sih ini menurut gua mah. Sangat efisien sekali ya, tidak membutuhkan biaya besar untuk memindahkan aliran tersebut. Keren. Idenya cemerlang. Low battery. Dan air tersebut akan di penerbangan 7 menit nih teman-teman. Gua harus cepet nih. Langsung aja ya. Dan air tersebut akan disodet keluar menuju ke sini. Jadi nanti air tersebut yang sudah dipindahkan itu akan dibuang di tempat ini teman-teman. Dan ini juga rumah pompa ya, ada screening bar kalau kita lihat, dan dibuang di tempat ini. Dan di sini teman-teman, nantinya kalian gak usah khawatir bahwa nantinya juga akan ada ada tanggul besar ya di sini. Jadi itu yang akan menghalang aliran air masuk di sekitaran rumah warga, dan sudah dibendung di sini teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir, insinyur kita sudah hebat-hebat dalam membangun negeri ini dan sudah mengantisipasi segala hal ya. Masya Allah. Oke, mohon maaf nih penerbangnya kurang smooth, karena gue udah nerbang beberapa kali di waktu yang sama, jadi baterainya sudah mau habis. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan ya teman-teman, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang sudah bahu-membahu membangun Indonesia, dan terima kasih juga untuk para mantan pemimpin negeri ini yang sudah memberikan ide-idenya, waktunya untuk negeri ini, karena pembangunan ada saat ini pun karena jasa-jasa para pendahulu kita. Jadi jazakumullah khairan, semoga karya-karya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah bakti semoga bisa menjadi amal jariah di kemudian hari. Dan akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin mohon undur diri dari sodetan Museum Bahari Jaringan Jakarta Utara. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.